Ya, ini adalah model yang terhitung sangat sederhana, teman-teman. Ya, di mana dari kalimatnya ya, ini kita sudah memiliki VECM, yaitu apa? Vector Error Correction Model. Kalimatnya ini menunjukkan adanya perbaikan ketika terjadi kesalahan pada jangka pendeknya. Dan model VECM ini berarti nanti akan menghasilkan nilai short run estimate dan long run estimate. Jadi nanti kita akan mendapatkan koefisien atau nilai pada jangka pendek dan jangka panjangnya. Nah, dari kalimat error correction model berarti nanti akan muncul nilai short run dan long run estimate-nya. Ini berbeda dengan VAR, di mana VAR model harus parsimonius, datanya harus parsimonius, tetapi di VECM ini tidak harus parsimonius. Lalu yang kedua yang membedakan bahwa VAR itu adalah variabel endogen merupakan fungsi dari lag-nya, sedangkan pada VECM ini tidak, teman-teman. Di sini ada yang namanya fleksibilitas lag-nya. Nah, di sini ada fleksibilitas lag. Nah, nanti akan kita jelaskan. Sehingga model VECM ini nanti kita memiliki estimate. Roadmap-nya adalah estimate VECM. Yang kedua itu adalah model checking. Nah, model checking yang di sini apa? Ini yang membedakan dengan VAR. Model checking yang pertama itu terkait dengan kointegrasi. Dan yang kedua itu adalah fleksibilitas lag. Jadi ada dua di sini yang perlu kita cek, yaitu adalah kointegrasi dan fleksibilitas lag. Di mana kointegrasi ini nanti akan menerapkan pendekatan Johansen kointegration. Nanti akan menggunakan pendekatan kointegrasi yang dikembangkan dulu oleh Johansen. VAR itu tidak mengharuskan adanya kointegrasi antar variabel, tetapi di VECM ini ada. Jadi kalau data teman-teman besok diolah, ternyata ada kointegrasi, maka teman-teman harus lari ke model VECM. Jika model integrasi dan fleksibilitas lag, maka langkah selanjutnya kita bisa melakukan yang namanya forecasting, dan yang kedua bisa melakukan yang namanya struktural analisis. Seperti itu. Ya, jadi kita harus kurang lebih sama dengan VAR ini. Yang membedakan di sini adanya kointegrasi dan adanya fleksibilitas lag, teman-teman. Oke. Dan yang kedua, bahwa di VECM ini data tidak harus parsimonius atau data dalam level terkecilnya. Sedangkan VECM ini tidak harus menggunakan data yang parsimonius. Sehingga nanti untuk menyederhanakannya, kita bisa rubah ke bentuk logaritmanya. Seperti itu. Oke, kita langsung mencoba saja. Nah, kita di sini memiliki 4 variabel. Pertama ada RGDP, price, impor, sama suku bunga, interest rate. Sehingga dapat kita tulis RGDP sama dengan fungsi dari suku bunga, impor, dan price. Sehingga RGDP sama dengan
beta 0 tambah beta 1. Interest rate T tambah beta 2. Import T tambah RGDP T. Tambah beta 3 price T tambah error. Ini untuk long run koefisien. Sedangkan untuk short run-nya itu menjadi D buka kurung RGDP. Sorry. Delta RGDP T sama dengan beta 0 tambah beta 1 delta I. T tambah beta 2 delta MT tambah beta 3 delta price T tambah error correction term tambah error term. Ini yang akan short run koefisiennya. Nah, di sini ada error correction term. Ini nanti akan berdasarkan dari hasil kointegrasi. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat datanya ini. HTTP Oke, datanya seperti ini. Ini di UK ya tadi ya. 2012 saja. Oke. Kira-kira data yang besar di sini variabelnya apa aja, teman-teman? Datanya yang besar di sini. RGDP, Pak. RGDP, terus ada lagi? Yang M itu, Pak. Ya, impor ya. Sedangkan interest rate ini suku bunga, ini pasti persen. Price ini indeks sepertinya. Jadi tidak perlu kita log, nggak apa-apa. Tapi kita coba dulu. Ya. Oke. Sehingga yang perlu di log berarti variabel apa ini, teman-teman? RGDP, Pak. RGDP, Pak. RGDP sama? Pak. Yang M, Pak. Iya, betul. Jadi ada RGDP dan M-nya. Oke. Caranya, ini kita klik open, ini pilih Asfar. Oke. Nah, di sini kita perlu rubah menjadi vector error correction. Jadi kita perlu checklist yang kedua ini. Di sini tidak ada variabel eksogen, nggak apa-apa. Nah, sehingga seperti yang saya sebutkan tadi, di sini ada variabel yang perlu kita log untuk menyederhanakan interpretasinya. Jadi log buka kurung RGDP sama impor tadi ya. Log buka kurung impor. Nah, ini kita coba like intervalnya 1, 2 dulu. Kita klik OK. Nah, ini adalah hasil estimasi. Ya. Ini adalah estimasi dari VICM-nya, teman-teman. Di sini, ini adalah hasil long run-nya. Yang bawah ini adalah hasil short run-nya. Ya. Nah, apa yang perlu kita jelaskan lagi di sini? Yang perlu kita jelaskan lagi sekarang. Kita akan melakukan model checking. Model checking yang pertama, kita perlu melakukan yang namanya kointegrasi. Apa yang perlu diuji kointegrasi di sini? Adalah model yang kita kembangkan. Ya. Nah, dari hasil kointegrasi diterimanya suatu kointegrasi jika nilai probabilitasnya di bawah alfa 5%. Nih, jadi jika nilai probabilitasnya di bawah 5%, maka kointegrasinya diterima. Kointegrasi pendekatan Johansson ini itu ada dua. Ada yang
trace sama ada yang maksimum agent value. Seperti itu. Apa yang digunakan? Boleh kedua-duanya, boleh salah satu. Tetapi akan lebih baik jika teman-teman menggunakan kedua-duanya, baik yang trace maupun yang maksimum agent value-nya itu. Seperti itu. Ya. Sekarang kita coba uji kointegrasi. Diingat-ingat bahwa probabilitasnya harus di bawah 5%. Oke, lalu kita klik view, pilih co-integration test. Nah, di sini tidak perlu dirubah. Ya, kita menggunakan yang intercept no trend. Kita klik OK. Sekarang ini yang pendekatan trace. Ini yang pendekatan maksimum agent value. Sekarang di sini ada kointegrasi apa tidak, teman-teman? Dilihat bahwa probabilitasnya harus di bawah 5%. Sekarang ada kointegrasi apa tidak di sini? Tidak, Pak. Coba perhatikan lagi. Ada, Pak. Ada? Yang ada di mana di trace apa maksimum agent value? Yang agent value. Yang agent value. Kita perhatikan di sini agent value probabilitasnya semuanya di bawah apa di atas 0,05 ini? Di atas, Pak. Di atas, Pak. Di Di atas. Kalau yang trace Di atas semua. Ada yang di bawah itu Pak 1,6. Yang non itu gimana, Pak? ya boleh. Ya. Ini berarti ada yang di bawah 1 ini. Dan di sini menunjukkan apa? Trace test indicate one co-integrating equation at the 5% level. Jadi sudah disebutkan oleh Evius bahwa di sini ada kointegrasi untuk trace saja dari Johansson co-integration. Dengan lag tadi berapa? 1 dan 2. Checking ada apa? Fleksibilitas lag. Bagaimana fleksibilitas lagnya? Ini berbeda dengan VAR, di mana kalau di dalam VAR itu kita harus mencari lagnya. Nanti di situ ada lag length kriterianya, baru lag modulusnya. Tetapi kalau di sini ini caranya tidak seperti VAR. Fleksibilitas lagnya bisa kita gunakan caranya seperti ini, teman-teman. Dengan lag 1, 2, kita hanya mendapati kointegrasi di trace saja. Sekarang kita rubah. Kalau di 2-2 gimana? Nah, seperti itu. View, integration test. Mohon maaf. Kita klik estimate. Nah, di sini fleksibilitas lagnya. Kalau VAR itu akan selalu dimulai dari 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, dan seterusnya. Tetapi kalau VCM ini bebas, teman-teman. Bisa 1, 2, 1, 3, bisa 2, 1, 2, 2, 2, 3, dan selanjutnya. Di sini yang disebut dengan fleksibilitas lag. Sekarang kita coba 2-2 seperti ini. Kita klik OK, lalu kita klik View Co-integration Test. Ini tidak ada yang perlu dirubah, kita klik. Oke, sekarang kalau dengan lag 2-2, ada kointegrasi apa tidak? Ada, Pak. Ada, Di Pak. trace Ada atau 1. di maximum agent value? Di trace, Pak, sama yang bawah itu, agent value. Berarti dengan lag 2-2 terdapat 2 kointegrasi baik di trace 1 dan di maksimum agent value 1. Kalau menurut teman-teman baik mana lag 1-2 apa 2-2?
Dua-dua, Pak. Dua-dua, Pak. Karena dua-dua menghasilkan Dua-dua, Pak. kondisi kointegrasi yang lebih kuat, baik di trace maupun maximum engine value menghasilkan adanya kointegrasi, dan hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitasnya yang di bawah 0,05. Dan di EVIS juga sudah dijelaskan di sini bahwa trace test indicates one co-integrating equation at the level 5%, dan maximum engine value test indicates one co-integrating equation at the 5% level. Nah, seperti itu ya. Nah, sehingga kita akan menggunakan leg 22. Nah, kalau sudah, nah ini kita hapus. Oke, kita klik estimate. Nah, sehingga ini adalah estimasi VECM-nya yang perlu kita baca, di mana yang atas ini disebut dengan long run estimate, dan yang bawah ini disebut dengan short run estimate. Masih seperti biasanya bahwa yang atas ini menunjukkan nilai koefisien, yang tengah ini menunjukkan nilai standar error, dan yang paling bawah ini menunjukkan, mohon maaf ya, yang paling bawah ini menunjukkan nilai T hitungnya. Sekarang untuk jangka panjang, yang nilai T hitungnya di atas 2 variabel apa, teman-teman? M itu, Pak. M. Itu positif apa negatif koefisiennya? Negatif, Pak. Negatif. Negatif. Artinya M berpengaruh atau impor berpengaruh negatif terhadap GDP. Kalau impornya naik, maka apa, teman-teman? GDP naik apa turun? Naik, Pak. Turun, Pak. Turun, Pak. Turun, Pak. Turun, Ding. Negatif ya, Pak, itu. Iya. Jadi impornya naik, maka di negara UK GDP akan turun. Itu yang long run-nya. Sekarang kita pada bisa ini, teman-teman. Oke, sekarang kalau yang short run. Di sini yang nilainya di atas 2 mana? Ini aja. Yang koefisiennya, Pak. Yang nilai T hitungnya. Yang P, Pak. Sama apa P Sama aja? RGDP. RGDP. Artinya kalau yang P itu koefisiennya negatif apa positif? Negatif. Negatif, Pak. Negatif. Artinya price makin tinggi, maka GDP akan Makin turun. makin turun, betul. Sekarang yang RGDP, ya, itu koefisiennya positif apa negatif? Positif. Positif, Pak. Berarti RGDP minus 2 itu artinya bahwa GDP pada 2 tahun sebelumnya itu berpengaruh positif terhadap GDP saat ini. Seperti itu, teman-teman, ya. Nah, jadi teman-teman di VECM ini dilihat pengaruhnya dari situ. Ya. Kita bisa lihat bahwa price dan GDP itu berpengaruh pada jangka pendek, tetapi tidak berpengaruh pada jangka panjang. Pada jangka panjang yang berpengaruh hanyalah variabel impor. Seperti itu. Sehingga kita sudah melakukan keduanya di sini. Nah, ini estimate VECM. Lalu model checking. Ya. Kointegrasi kita menggunakan dua legnya, kointegrasinya
tetap yang intercept no trend, tetapi lag-nya adalah 22 sehingga terdapat integrasi. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan yang namanya forecasting, teman-teman. Nah, ini sudah diterima semuanya. Estimate VCM-nya nanti teman-teman harus baca jangka panjang dan jangka pendeknya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita melakukan namanya forecasting. Estimate 22, kita klik proc, make model. Lalu pilih solve. Kita gunakan deterministic dynamic solution yang sederhana dulu. 2013 G1 sampai 2014 G4. Kita klik OK. Ini dari 2010. Ini saya hapus. Nah, ini adalah hasil forecast-nya. Nah, di over optimistic, teman-teman. Sangat tinggi sekali dia. Yang M. Sedangkan bisa menjadi seperti itu di nilainya sangat berdekatan ini. Sangat berdekatan nanti ya. Yang kan mohon maaf, di sini sinyal kurang stabil. Sebentar, saya kembalikan. Nah, ini adalah hasil forecast yang kita. Ini hasil import yang menunjukkan nilai dia sangat tinggi sekali dibanding nilai aktualnya. Begitu juga dengan seperti hanya impor saja. Tetapi kalau kita lihat forecast kita pada tahun 2013 dan 2014 di variabel SGDP itu menunjukkan nilai yang menurun dibanding nilai aktualnya. Jadi kemungkinan GDP pada tahun yang akan datang itu terjadi kontraksi dari hasil forecast ini. Dan ini perlu diketahui kenapa sebabnya. Seperti itu ya. Nah, kalau di UK mungkin ada masalah apa dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan solve. Nah, kita gunakan yang stochastic bounds, yang dynamic solution dulu. Klik OK. Lalu proc, make graph. Nah, ini kita rubah ke mean dan confident bound. Ini dari tahun 2010. Nah, ini interest rate-nya masih sama. Ya. Karena nilai atau data dari interest rate ini sangat berdekatan antara tahun 1 dan selanjutnya dan yang lainnya. Tapi kalau kita lihat di sini, ini menunjukkan harga price, bahkan nilai aktualnya itu keluar dari batas atas dan batas bawah. Ya, ini tidak masalah, tapi yang penting nilai forecast-nya itu tidak keluar jalur dari batas atas dan batas bawahnya. Dan ini menunjukkan kurang lebih nilai yang sama pada variabel GDP, di mana forecast-nya akan terjadi penurunan di tahun 2013 dan 2014. Sedangkan price akan mengalami kenaikan.
ya, dibanding nilai aktualnya, dan nilai impornya, forecast-nya ini juga terlalu, kita bisa katakan kalau yang dengan pendekatan deterministik tadi over optimistik, nah ini menjadi lebih smooth ya di sini. Seperti itu. Sekarang kita coba lagi yang lain dengan ini, kita klik solve. Nah, kita gunakan skenario 1. Oke, klik OK. Prog, my graph, skenario 1, mean dan confident bounds. Oke, 2010. Oke, nah ini kurang lebih hasilnya sama ya, antara yang skenario 1 maupun yang baseline tadi. Jadi teman-teman boleh menggunakan yang mana saja. Seperti itu. Karena kurang lebih grafiknya sama. Ini adalah hasil forecast kita. Nah, nanti hasil forecast-nya harus teman-teman jelaskan lebih detail. Seperti itu. Penjelasan lebih detailnya teman-teman bisa buka recordingnya di VAR kemarin. Oke, ini adalah hasil forecast-nya. Sekarang kita akan masuk ke struktural analisisnya. Nah, ini di copy. Lalu bagaimana Pak ya kalau nanti teman-teman mendapati data teman-teman seperti interest rate ini tidak perlu dibaca nggak apa-apa. Karena data interest rate di sini ini berdekatan antara satu dengan yang lainnya sehingga dia memiliki grafik yang lurus seperti ini. Mau dijelaskan boleh tidak boleh. Ya, seperti itu. Nah sekarang kita, mohon maaf, ini malah hilang efisnya. Kita lanjutkan. Ini RCTP, rate, ECM, tadi 22 ya. Lalu log. Nah, sekarang kita masuk ke struktural analisisnya. Teman-teman bisa klik view, lalu pilih impulse responnya. Nah, ini kalau perbedaannya dengan VAR kemarin, bahwa VAR kita bisa menggunakan berbagai pendekatan, kalau ini tidak bisa. Ya, hanya satu. Kalau kemarin di VAR itu ada Monte Carlo, ada repetisinya, ada Monte Carlo, dan lain-lain. Kalau di VHM ini tidak ada ya. Nah, kita bisa gunakan yang degree of freedom yang adjust, yang sudah disesuaikan. Kita klik OK. Nah ini, ketika terjadi gejolak pada variabel suku bunga, lalu harga, itu akan direspon secara negatif oleh variabel GDP dari periode 1 atau periode awal sampai periode 10. Tetapi respon yang sangat tinggi nilai negatifnya itu terjadi pada price. Sehingga menjaga stabilitas harga merupakan PR besar yang harus digunakan oleh pemerintah di UK. Ya, karena responnya sangat langsung ini. Ya. Kalau yang lain kan terhitung konstan, walaupun negatif. Untuk yang impor, dia akan secara smooth. Tetapi kalau yang price itu langsung. Nah, sehingga menjaga stabilitas harga harus menjadi agenda utama yang digaungkan oleh pemerintah UK. Seperti itu. Nah, ini adalah yang impulse respon. Lalu kalau kita lihat varian decomposition-nya, kita lihat tabel. Nah, untuk variabel RGDP di sini memang menunjukkan bahwa variabel price itu memang memiliki pengaruh yang lebih besar dibanding impor dan interest rate terhadap RGDP dari periode 2 sampai periode 10. Untuk periode 1 ini dijelaskan oleh variabel RGDP itu sendiri ya sampai periode 10. Tapi variabel price di sini memang cukup tinggi pengaruhnya dibanding impor dan interest rate.
Seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir view, lalu pilih historical decomposition, multiple graph, itu ada yang perlu dirubah, kita klik OK. Nah, yang dibaca yang di daerah sini saja. Kalau untuk VCM. Karena VCM ini kita ketahui dependent dan independennya. Kalau var itu tidak perlu dependent dan independent, tetapi antar variabel harus memiliki korelasi. Nah, tapi kalau di VCM ini bisa kita ketahui mana variabel dependent, mana variabel independentnya. Sehingga yang dibaca yang di atas ini. Nah, ini teman-teman. Dari data yang kita miliki menunjukkan bahwa seluruhnya terjadi krisis tahun 2008. Langsung mengalami penurunan di sini. Nah, ini secara historical data. Ya. Dan kita lihat bahwa dia lebih fluktuatif dibanding ini naik turunnya. Dibanding impor maupun interest rate. Dan yang impor menunjukkan adanya korelasi positif di awal, tetapi akan terjadi penurunan di sini. Di tahun 2010. Sehingga menekan angka impor di tahun ini harus menjadi kebijakan pemerintah Inggris agar nilai GDP-nya itu tidak kembali mengalami kontraksi karena impor yang tinggi. Seperti itu. Sedangkan price memang menjadi agenda utama seperti yang dijelaskan awal tadi, yaitu adalah menjaga stabilitas harga. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan teman-teman? Nah, itu adalah VCM. Ini cukup sederhana yang VCM. Minggu depan kita akan pelajari metode terakhir, yaitu adalah metode autoregressive distribute lag model. Izin bertanya, Pak. Monggo. Tadi terkait yang forecasting, Pak. Jadi misalnya garis aktualnya melebihi garis batas atas sama garis batas bawah itu cara membacanya gimana ya, Pak? Nah, dilihat saja. Kalau jauh dari nilai baseline-nya, ya, itu berarti terjadi over optimistic di dalam forecast-nya, Mas. Itu nggak apa-apa. Bisa jadi memang kenyataannya seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, monggo. Kemarin kayaknya Bapak tuh sempat menyebutkan ada data kalau itu tuh pesimis sama optimis. Nah, itu tuh bedanya gimana ya, Pak? Itu dilihat kalau nilainya turun forecast-nya, nah itu berarti ada yang penurunan di situ. Forecast-nya itu kan kita memprediksi kejadian yang akan datang. Di tahun 2013 dan 2014 GDP tadi menunjukkan nilai yang menurun forecast-nya. Ya. Jadi tapi tidak terjadi over pessimistic, tidak terlalu menurun, tetapi ada grafik atau kecenderungan menurun nanti di tahun 2013 sampai tahun 2014. Seperti itu, Mbak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Ini saya harap teman-teman sudah melakukan uji coba olah datanya dengan data teman-teman sendiri. Ya. Sehingga teman-teman itu tidak kedandapan. Ketika sudah dekat dengan UAS itu nanti tidak bingung lagi mau nyari judul apa, datanya apa, karena semuanya sudah ada dari sekarang. Seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Pak, izin bertanya, Pak.
Terkait model VAR itu, misal saya awalnya masukin leg-nya itu 5, nah terus nanti leg terbaiknya 4, terus nanti misal saya masukin 3, leg terbaiknya 1, itu gimana ya Pak? Nah, nggak apa-apa Mbak, dicoba dulu. Kayak tadi 5, leg terbaiknya 4. Uji modulusnya itu lolos apa tidak? Lolos Pak. Kalau yang leg 1, modulusnya lolos apa tidak? Lolos juga Pak. Nah, hati-hati nanti di akhir. Kalau leg-nya terlalu sedikit, ada nilai degree of freedom yang hilang. Jadi gunakan aja yang 3 tadi, Mbak. Baik Pak, terima kasih. Oke, pokoknya jangan terlalu kecil juga. Oke, ada lagi yang ditanyakan teman-teman? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan materi kita pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhiran aku lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.